Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, masih di tutorial lanjut. Baik, kali ini tutorial lanjutan ya, karena 15 menit durasi videonya. Jadi kita tutorial lanjutan dari part 1 inventory. Oke, kita sudah buat form barang, form kategori, form kondisi, form ruangan. Sekarang kita buat menu buat mengumpulkan 4 form ini. Caranya mudah, kalian tinggal create, kemudian blank form ya, kemudian kalian klik kanan design, kemudian jangan lupa masukin headernya itu form header footer, jadi masukkan form header footer. Nah, footernya kita nggak butuh, jadi kita hapus saja. Kemudian kita bikin form design, kemudian pilih rectangle, kita susun saja ya guys ya. Nah, kemudian di property sheet ya, ini klik oke, format backgroundnya diganti misalnya dengan warna tadi biru ya, jadi warna biru lagi. Oke, ininya jangan lupa rectangle ini kita juga buat horizontal ansornya ke bot, jadi bot itu tetap berdiri sendiri, ini di atas pokoknya posisinya di atas kayak gini ya, rata kanan rata kirinya juga. Oke, habis seperti itu kita coba jalankan. Nanti tampilan seperti ini ya, masih normal-normalnya saja. Jangan lupa kita buat kita buat formnya yes, sama kayak aturan yang lain yes. Ini juga mana tuh ya, ini ya selektornya no, ini juga no. Oke, kemudian ini yang tambahannya, kita main event, kemudian kita onload. Di sini kita menggunakan macro builder, jadi kita macro builder, kemudian ketikkan aja maximize windows, jadi untuk ketika awal muncul langsung full screen satu layar, misalnya seperti ini. Nah, full screen satu layar. Oke, kalau kita sudah, tinggal kita desain menunya ya. Menu yang pertama kita buat simple saja, pokoknya simple saja. Jadi klik button, klik, kemudian kita kemarin kan sudah record navigation, record operation, sekarang kita form operation. Kita klik open form, next kita pilih yang pertama adalah form barang, next aja, kemudian kita pakai teks aja ya, karena kita gambarnya nggak punya. Misalnya data barang, kemudian kita oke, kita finish, kemudian kita sesuaikan saja. Oke, pertama sudah, kemudian kita buat lagi ya, yang kedua form open, next, kita sekarang kategori, next data kategori, next finish. Oke, data kategori kita juga sudah dapat ya, nggak apa-apa nyamencong, santai aja. Kemudian kita pilih open lagi, open form, kemudian kondisi, data kondisi, next lagi, finish. Yang terakhir adalah kita pilih yang namanya apa tuh, wait ini ya, kemudian data ruangan, wait dulu, salah ya, pakainya kan form, open form, data ruangan, next ini ganti dengan data ruangan, next please. Jadi kita sudah dapat 4 ini, jangan lupa ya kita blok ini 1 2 3 4 dengan tekan shift kemudian klik range, kita pilih tabular. Nah, kan turunnya ke bawah, kita ke atasin lagi aja. Oke ya, kita coba jalankan seperti apa. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini, ketika kita klik ya, muncul data barang, kita inputin, klik ya,
misalkan kategori, tambah data, klik di sini, misalnya kategorinya itu apa ya, alat ruangan, alat perlengkapan kerja misalnya ya, kayak meja, kursi dan sebagainya. Simpan karena kita buat belum. Oke, kemudian kita tambah data lagi, misalnya alat komunikasi ya, simpan lagi, kemudian kita close. Jadi ketika diklik data barang di kategori nanti muncul ada 3 alat elektronik, kelengkapan kerja, dan alat komunikasi, otomatis muncul seperti itu. Kondisi juga sama, baik, tambah data, misalnya di sini kondisinya cukup atau masih bisa digunakan, simpan, tambah data lagi, yang terakhir adalah rusak, simpan lagi. Jadi nanti di data barangnya juga ketika kondisi ada baik, ada masih bisa digunakan, ada rusak. Oke, kemudian data kondisi ya, data kondisi ini tanda kondisi udah ya, data ruangan, misalnya ruangan apa ini, ruang tunggu ya, kita simpan data, kemudian tambah data lagi, ruang, misalnya ruang administrasi, simpan lagi. Kemudian kita coba cek data barangnya, ID ruangan sudah ada, ruang tunggu dan ruang administrasi. Coba kita inputkan ya, alat elektronik, nama barangnya misalnya apa ya, nama barangnya itu misalnya elektronik itu berarti mouse misalnya lah ya, mereknya Logitech, jumlah asetnya ini misalnya ada 2, harganya per 1 unit itu, harganya totalnya dua-duanya itu misalnya 50.000. Ruangannya di mana? Kita ini di ruang tunggu, kondisinya masih baik ya, asal perolehan dari misalnya dinas komunikasi misalnya, tahun perolehannya 2019. Kemudian kita simpan ya. Jadi nanti datanya ada yang pertama ini ya, teks seperti itu. Oh iya, ininya ya, klik attachmentnya, gambarnya kita cari attachmentnya. Jadi kita bisa add, misalnya kita pilih apa ya, jangan, misalnya kita pilih ini, kemudian oke. Oh, gambarnya nggak kelihatan ya, jadi klik dari remove, add, ada nggak nih gambarnya nih, ini aja ya. Oke, nah misalnya gambar ini, kemudian kita simpan lagi, jadi nanti muncul datanya ini, misalnya kayak gitu, klik, nah muncul datanya seperti ini. Oke, tinggal kita buat yang namanya query ya, untuk membuat laporan. Jadi semua ini nanti masuk dalam satu query. Oke, kita misalnya jangan lupa di save ya, save dengan nama form menu. Oke, kita close. Oke, sekarang kita buat query di sini diambil dari query design atau query wizard, bebas ya guys ya. Misalnya kita bikin query design, nah langsung muncul tampilan seperti ini. Kita add semuanya, add. Ingat kalau nyambung semua berarti aman. Nah kalau sudah seperti ini, oke, ini kan sudah seperti ini ya, berarti query itu yang kita buat ya saling terhubung satu sama lain, seperti itu ya guys ya, saling terhubung satu sama lain. Jadi kita mau menampilkan di laporan itu, misalnya taruhlah kita mau menampilkan namanya ID barang. Oke, kemudian kita nggak mau masukin kategori, tapi misalkan mau memasukkan nama kategori.
kemudian kategorinya apa ya, misalnya kemudian nama barang, mereknya ya, gambar kita masukin, misalnya kemudian jumlah aset, asnya berapa, nilai per asetnya berapa, kemudian nama ruangan, kondisinya seperti apa, asal perolehan, dan tahun perolehan. Jadi banyak ya. Nah, seperti itu tuh. Oke, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita run. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Iya, di sini saya juga ketikkan. Kalau kalian kenapa tadi kok satu ID barangnya di sana, tapi di sini invoice 001? Karena di sini ya guys ya. Kita coba buka. Wait. Ini ya, desain. Yes, itu. Jadi kita muncul invoice seperti ini. Nama barang, nama kategori, nama barang, misalnya elektronik, mouse, merek, Logitech. Nah, bukan satunya, bukan mengacu kepada nomor ID barangnya. Jadi kita menampilkan mouse dan sebagainya. Kalau sudah seperti ini, query-nya kita simpan query-nya dengan nama Q, misalnya laporan. Nah, habis buat ini jadi muncul query. Nah, langkah yang terakhir adalah kita buat yang namanya report ya. Buat report seperti ini. Jadi jangan lupa ketika report pun close dulu. Klik query-nya, kemudian klik report. Jadi nampilkan seperti ini. Nah, kita desain query-nya ini ya, desain sampai senyaman mungkin kalian layout. Ya, senyaman mungkin kalian. Kita pilih yang layout view aja. Jadi kita sebagusnya kayak gitu tuh. Kita atur jadi supaya satu halaman saja ya guys ya. Mereknya Logitech, misalnya seperti ini, jumlah aset kita bisa edit. Oke, asetnya gitu, jumlahnya berapa, nilainya, harga misalnya ya, total harganya ini. Kemudian ganti misalnya nama ruangannya, ruang tunggu, kondisinya seperti apa, kondisi diam saja. Nah, ininya kita atur lagi segini, kondisinya bisa itu pasilin, asalnya dari mana, kemudian tahunnya saja, tahun berapa ruangannya. Oke. Nah, ini kan lebih dari satu lembar ya guys ya. Oke, laporannya kita ganti misalnya laporan inventory barang. Oke, seperti ini. Kita juga ininya kita lebarin seperti ini. Di sini. Geser ini sini. Pokoknya kita bagus-bagusin aja guys ya. Oh, ini sudah layoutnya. Oke, kalau sudah seperti ini, coba kita jalankan. Tampilannya seperti ini ya, sudah aman. Misalnya saya nggak mau kasih jumlah seperti ini, kita boleh delete saja jumlah sumnya ini ya. Oke, kita delete. Oke, kalau ini memang tidak butuh, kita tutup saja. Filternya kita tutup saja ya guys ya. Sebenarnya tidak butuh nih. Coba kita tampilkan. Jadi tampilannya seperti ini saja. Nah, tinggal kita laporkan penggunaan pop-up ya guys ya. Jadi kita desain tetap ya, kita ininya no, yes, ini yes, ini loadnya kita maksimis saja karena misalnya laporan ya, maksimis. Oke.
kemudian save, kemudian close. Kemudian kita formatnya juga ganti dengan mana tuh, form ya, wait, form adanya report. Control box ya, ini ya, control box, no, close buttonnya, no. Oke, kemudian kita simpan dengan nama key laporan, F coba report R laporan, report laporan, semuanya gitulah guys ya. Jadi kita sudah buat banyak nih guys, tuh ada kayak gini. Nah kita tinggal update aja nih guys di menunya. Wait, desain, kita update di menunya sini ya guys ya. Kan ada satu lagi kan, yaitu di laporan ini. Jadi kita pakai button lagi, form, open form, next. Oh bukan form berarti guys, report operation dah, open report. Oke, report laporan, next, finish. Salah. Ulang lagi ya guys ya. Ini report operation, open report, next lagi. Nah ganti ininya dengan laporan invent, laporan aja dah, udah, atau di inventory gitu ya guys ya. Nah jadi bentuknya kayak gini. Jangan lupa juga kita klik dengan menggunakan shift, kemudian arrange, kemudian tabular lagi. Nah nggak apa-apa, kita geser lagi ke samping sini. Oke, ininya kita kecilin lagi sesuai aturan saja guys ya. Kalau sudah, kita save, kemudian kita coba jalankan lagi menu ini. Nah tampilannya sudah muncul, data inventory, data ruangan, data kondisi, data kategori, data barang, dan laporan. Full ya guys ya. Jadi kalau preview, nah bentuknya seperti ini. Close. Oke, mungkin itu saja tutorialnya ya. Semoga bisa membuat referensi kalian menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.